Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, kembali lagi nih bersama Aras Triana Putri dalam podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu karena setiap suara itu bermakna. Teman pemilih, dalam episode kali ini kita akan mengangkat tema yang sangat menarik nih, yaitu mengenai pesan damai Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu dalam melawan politik uang dan politisasi agama guna menjaga marwah demokrasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Nah, dari judul tema yang akan dibahas hari ini pastinya teman pemilih sudah tahu nih siapa narasumber yang akan kita undang. Nah, ini sudah ada dan sudah hadir bersama kita di studio podcast kita. Langsung saja Aras perkenalkan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu ya Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Zulkarnain Dali MPD. Ya. Assalamualaikum, selamat datang Prof. Ya, selamat datang. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oh ya, sehat ya Prof ya. Baru pulang. Yang penting sehat nih ya Prof ya. Suatu kehormatan nih tentunya untuk Aras bisa ngobrol langsung dengan Prof di studio podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu ini Prof. Ya. Nah Prof, tadi kan sudah Aras sampaikan bahwa tema kita itu mengenai pesan damai Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu dalam melawan politik uang dan politisasi agama guna menjaga marwah demokrasi di wilayah Provinsi Bengkulu. Tapi sebelum kita lanjut berbincang-bincang lebih jauh, sebelum itu boleh nih Prof, mungkin dari teman pemilih banyak yang ingin mengenal lebih jauh tentang siapa sih sosok Prof ini, boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada seluruh pemirsa masyarakat Bengkulu khususnya ya daerah lain pada umumnya, dalam KPU Andun Berkabar ini kita juga punya catatan dan motivasi untuk mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang ada di Indonesia, terutama di Bengkulu. Yang jelas, pemilu damai, berkeadilan, jujur, itu merupakan rencana dan keinginan kita semua. Cuma persoalannya kadangkala pas di lapangan ada hal-hal yang kontraproduktif antara niat pemerintah, KPU, dan para pemikir Republik ini dengan keinginan masyarakat. Karena yang namanya Komisi Pemilihan Umum itu mengelola rakyat yang bernuansa politis. Nah, untuk itu sudah barang tentu ya. Karena kami di Majelis Ulama itu tujuannya untuk mensupport sekaligus membackup masyarakat untuk taat beragama. Nah, terutama agama Islam kan. Karena terus terang saja semua agama itu ya bagus dan peraturannya itu untuk mendekatkan diri kepada manusia, kepada Allah, dan juga memformulasikan nilai-nilai kejujuran, ketakwaan, sudah keluhuran budi, sekaligus juga untuk bagaimana mencapai sesuatu pekerjaan itu sesuai dengan norma-norma seperti keadilan, sudah tuh suka bermusyawarah, sudah itu kan bisa menerima pendapat orang lain, rajin mengevaluasi diri. Nah itu memang ciri-ciri daripada kehidupan keagamaan yang baik. Jadi itu saya kira untuk sementara saya kira sampai di situ. Oke. Mungkin selain itu juga ini teman pemilih juga perlu tahu nih kalau selain Profesor ini menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, Prof juga merupakan rektor ini ya Prof ya di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu ya Prof ya. Ya. Ini banyak groginya Aras dengan Prof. Iya. Kita lanjut nih Prof. Tadi udah disinggung sedikit tentang MUI itu sendiri apa nih fungsinya gitu ya Prof ya. Nah, kalau pandangan MUI sendiri tentang demokrasi itu seperti apa sih Prof? Ya, Majelis Ulama Indonesia itu fungsi utamanya melayani masyarakat,
namanya khadimul ummah. Ya. Sudah tuh juga fungsi keduanya itu sadikul ummah. Itu teman, mitra kerja. Nah, ini mitra kerja ini termasuk dengan KPU. Manusia itu pada prinsipnya harus berbuat jujur, sudah tuh adil, ya, sudah tuh pola pengabdian, bekerja sesuai aturan. Nah, MUI pada dasarnya dalam bekerja sama dengan semua instansi, apakah itu pemerintah sipil, militer, pihak swasta, tujuannya tidak lain bagaimana kita merangsang kehidupan keagamaan di Indonesia, khususnya di Bengkulu ini, semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tuh suka bermusyawarah, ya, rajin juga komunikasi timbal balik dengan masyarakat, ya istilahnya bergotong royong, sudah tuh berpartisipasi setiap program. Sama dengan begini misalnya, sekarang jejak digital dengan menyampaikan program-program KPU, apa itu melalui TikTok, Instagram, ya, Dan sekarang WhatsApp. mungkin podcast ini melalui Ya, siaran YouTube ya, podcast Prof, ya? itu, YouTube itu juga bagian daripada partisipasi masyarakat yang kita hindari dalam acara-acara yang bernuansa medsos ini, tindakan-tindakan hoak. Nah, itu yang kita hindari. Nah, disinilah fungsi Majelis Ulama. Kalau bisa itu, kalau hoak itu nggak bisa dihilangkan. Cuma kita memperkecil dan tata krama kita bermedia sosial, tata krama kita, ya katakanlah podcast ini ya, dalam rangka menyampaikan pesan-pesan yang baik, ya pesan-pesan pemerintah, pesan-pesan KPU itu harus sesuai dengan aturan dan ukuran yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kadang-kala mohon maaf ya, ada calon baik pilgub maupun pileg atau pilbub. Itu biasanya kalau pihak lawan itu tidak senang itu semua arah pembicaraannya menjatuhkan lawannya. Kebalikannya juga begitu, lawannya itu juga semua arahnya memuji dirinya juga akan menjatuhkan lawan. Nah, ini tidak bagus. Salah satunya daripada podcast ini menyampaikan keseimbangan. Kita tetap menyampaikan kebaikan-kebaikan orang itu dalam batas tertentu, juga kita mengevaluasi, jangan sampai kita kebablasan mencapai hal-hal yang misalnya black campaign ya, kampanye hitam, apalagi sifatnya sudah menyudutkan sampai kepada hal-hal yang sifatnya privasi, yang sifatnya pribadi, itu nggak boleh. Hak pribadi diangkat ke media sosial, wow, itu nggak boleh. Nah, ini juga saya kira masyarakat kita harus paham dengan situasi ini ya. Ya, oke, sementara itu. Jadi demokrasi itu suatu keterbukaan tetapi ada aturan gitu ya, Prof ya, dan juga di dalamnya menganut kejujuran gitu ya, Prof ya. Seringkali kita dengar yang namanya politisasi agama. Bagaimana lagi nih MUI memandang politisasi agama ini, Prof? Agama itu kan adalah dasar keimanan seseorang. Cuma kadang-kala karena potensi kehidupan ini, dia akan berkembang baik apabila dimasukkan 4 unsur itu. Sara yang dikenal suku, agama, ya, dan adat istiadat. Kalau itu misalnya, saya mau memilih itu bukan karena kualitas, saya milih karena dia orang kampung saya. Saya memilih itu karena dia satu pemikiran dengan saya, misalnya dia satu grup, mahasiswa nih HMI atau PMII, atau dia Muhammadiyah atau dia NU. Saya memilih ini karena dia itu berkualitas. Nah, itu yang benar. Kalau misalnya visi misinya bagus, kualifikasi berpikirnya bagus, cara-cara dia di masyarakat bagus, maka di situ orang itulah yang layak kita support supaya dia jadi seorang pemimpin. Gitu ya, tapi kalau memang hanya karena uang, ya, hanya karena keterkaitan kesukuan, hanya karena agama, maka di situ agama itu berperan yang pertama, pemimpin itu harus adil. Al-adalah, keadilan itu menentukan. Dan kalau pemimpin itu bukan hanya untuk satu umat, bukan untuk satu suku, walaupun dia perempuan, nggak boleh dia terlampau cenderung dengan perempuan. Walaupun dia laki-laki, juga dia tidak boleh. Jadi dia harus
sifat keadilannya, pemerataannya harus jelas. Nah, itu makanya pemimpin itu memang ada nilai lebihnya, di samping dia punya kualitas keilmuan, sudah itu dia punya grit kepemimpinannya, leadernya bagus, sudah itu juga dia punya teamwork yang bagus, tim kerja yang bagus, dia juga punya analisis yang bagus, atau dia punya staffing yang bagus. Seorang pemimpin itu dia nggak bisa berpikir seorang. Makanya teman formalnya itu kan DPR, teman. Tapi dia harus punya punya apa namanya pemikiran-pemikiran yang luar biasa untuk membangun itu. Bagaimana menangkap kehidupan kerakyatan itu yang penting. Nah, saya kira gitu ya. Oh, jadi gitu ya, Prof. Nah, jadi Prof, Hmm. kita kan baru sudah melaksanakan pesta demokrasi ini, Prof. Baru beberapa bulan yang lalu. Ya. Nah, di sini seringkali terjadi hal-hal yang unik itu malah ketika proses kampanye gitu ya, Prof. Di mana tadi kan Ara sempat menanyakan mengenai politisasi agama. Seringkali ini, Prof, ada kalanya masjid itu dijadikan tempat untuk melakukan kampanye. Bagaimana nih MUI memandang itu, dan ada nggak sih, Prof, mungkin sosialisasi sendiri dari MUI terkait hal tersebut? Peraturannya itu tidak boleh kampanye di rumah ibadah, itu jelas. Tidak boleh kampanye di kantor instansi pemerintah. Cuman ini kadangkala beda-beda tipis. Kami bukan kampanye katanya, kami hanya berkebar, menyampaikan program. Itu kan sudah secara langsung kampanye. Makanya kini, di situlah peran KPU. Bagaimana bentuk-bentuk kalau seandainya dia bawa massa, sudah bawa nama partai, ada program, disampaikan di masjid, maka itu tidak boleh. Dan dia bisa ditindak oleh Bawaslu, bisa ditindak. Tapi kalau dia hanya menyampaikan pola pikir secara umum, tidak membawa perangkat kampanye, ya boleh-boleh saja. Karena kita tidak bisa membedakan, kadang-kadang kan masjid tempat umat juga berkumpul, betul, gereja tempat umat berkumpul, betul, lapangan bola, lapangan voli, lapangan bola kaki. Kadang kita sampai ke pesan-pesan, atau juga RT RW yang dikenal dengan dasawisma, segala macam tempat berkumpul ibu-ibu PKK. Itu boleh-boleh saja menyampaikan dengan catatan tidak masuk waktu kampanye dan juga tidak perangkat kampanye, misalnya langsung tertulis di lapangan poli itu, pilihlah saya, nama si Anu, nggak boleh. Nah, itu makanya yang tidak boleh ya, itu Prof? tidak boleh, karena itu ada jelas larangannya. Tapi kalau hanya menyampaikan informasi dalam kerangka membangun, ya secara tidak langsung, walaupun kadang-kala kita tidak bisa membedakan apa ini nuansanya sudah kampanye apa belum, itu makanya di situ ada peraturan KPU dan peraturan Bawaslu itu harus jelas menata bagaimana pengertian kampanye sesungguhnya. Bagaimana sistem pengumpulan massanya, itu harus jelas juga. Jadi dari KPU-nya juga melakukan sosialisasi, betul, mungkin ya, Prof, betul, ya, betul, terkait dengan gimana sih bentuk kampanye itu sendiri, betul. Seperti itu. Ya, Prof. Nah, teman pemilih, itu tadi beberapa pertanyaan, percakapan kita dengan Prof, dan kita nanti akan melanjutkan pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Dan mungkin kita juga akan mendapatkan informasi-informasi yang lebih menarik lagi dari Prof. Tentunya teman pemilih terus bersama kami di segmen kedua nanti. Untuk segmen pertama saya akhiri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman pemilih, masih bersama saya ini Aras Triana Putri, dan tentunya masih bersama narasumber kita juga Profesor Zulkarnain. Nah, Prof, tadi kita sudah berbincang-bincang mengenai rumah ibadah yang dijadikan tempat kampanye itu kan ya, Prof. Dan itu tidak boleh ya, Prof ya. Nah, ini Aras mau bertanya lagi nih, Prof. Ya. Masih terkait dengan rumah ibadah yang seharusnya ini menjadi tempat yang menyejukkan tentunya ya, Prof. Nah, bagaimana langkah konkret MUI sendiri nih, Prof, untuk memastikan agar rumah ibadah itu sendiri, masjid ya, Prof, dalam hal ini tidak dijadikan sarana kampanye praktis atau tempat menyebarkan ujaran kebencian sendiri. Oke. Ya saya kira setiap mau kampanye, MUI itu ada semacam musyawarah atau rapat kecil lah dengan anggotanya. Kita kan ada beberapa komisi. Ada komisi dakwah, ada komisi hukum, ada komisi fatwa,
Jadi nanti biasanya ada hal-hal yang sifatnya krusial, ya bisa membahayakan masyarakat. Nah itu kita mengadakan rapat dan menghimbau kepada semua pihak, terutama umat Islam ya. Nah ini kita rutin, kadang-kala kan setiap ada kegiatan pemerintah, termasuk pemilu itu, karena kita sudah tahu bahwa kampanye di rumah ibadah itu tidak boleh. Tapi masih ada saja kadang-kala yang bandel kan, nah, tetap menggunakan sarana peribadatan untuk kampanye. Itu jelas kalau sistem penindakannya jelas kan Bawaslu atau kepolisian ya atau segala macam. Cuma kita menghimbau masyarakat untuk tidak boleh menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye. Final itu. Dengan catatan harus tidak menggunakan kekerasan, tidak memakai ujaran kebencian. Sifatnya MUI kan membina sekaligus juga Majelis Ulama itu mengajak, mengarahkan supaya umatnya jangan sampai terpancing dengan kampanye yang ada di masjid. Nah, persoalan yang sangat teknis itu biasanya Bawaslu. Biasanya ya katakanlah aturannya itu KPU dan Bawaslu ya yang paling tahu ya. Cuman kita tetap menghimbau bahwa sarana peribadatan, kantor pemerintah ya, itu atau instansi militer tidak boleh digunakan sebagai tempat kampanye dalam bentuk apapun. Jadi itu final ya, Final Prof. ya. Tidak boleh digunakan Ya, untuk ya, ya. kampanye. Oke, Prof. Nah, tadi juga sudah kita bahas bahwa kita baru saja melaksanakan pesta demokrasi dan tentunya untuk saat-saat ini tensi politik itu sendiri masih berasa nih, Prof. Nah, MUI sendiri nih bagaimana sih, Prof? Langkah apa nih yang digagas oleh MUI untuk menjaga ukhuwah Islamiyah dan juga ukhuwah wataniyah di tengah lagi masih tensi-tensi tinggi ini, Prof, gitu. Biasanya pasca pemilu itu memang ada menang, ada yang kalah. Betul itu, Prof. Dan kesimpulannya juga ada yang senang, ada yang tidak. Biasanya dengan sudah berjalannya beberapa kali pemilu di tempat kita, ada sebagian masyarakat yang sudah menyadari, ya main, kalau yang menang, menang, kalau kalah ya kalah, ikut yang menang. Cuma ada di antara masih ada ketidakpuasan. Jalurnya sudah jelas, ya langsung ya ke pengadilan, sampai ke Mahkamah Konstitusi. Cuman itu kan masyarakat kita sudah sama-sama dewasa insya Allah. Tidak ada sampai yang bertentangan yang berlebihan. Kalaupun masalah like and dislike, ya suka dan tidak suka, itu wajar saja sebagai manusia kan. Apalagi jagonya kalah, itu wajar. Cuma pesan kita, MUI itu melalui khutbah-khutbah Jumat, ya, melalui dakwah-dakwah bahwa kita harus menjaga ketertiban. Karena kemarin kan, mohon maaf, pemilih presiden itu kan banyak yang belum terima. Dia terima Prabowo misalnya, tidak terima Gibran. Padahalnya bukan begitu, karena dia satu paket. Nah, presiden dan wakil presiden satu paket. Sudah misalnya dia terima gubernurnya, tidak terima wagub, atau terima wagubnya, tidak gubernur. Padahal Apalagi sudah satu paket ya ya, satu Prof. paket. Sudah tuh apatah lagi misalnya ada yang gubernur yang kena benturan atau sangkut paut dengan masalah hukum, yaitu ya biasa saja yang namanya pemilihan umum itu kadangkala ada yang serifatnya itu kalau bahasa agamanya suuzon. Suuzon tuh berprasangka buruk. Misalnya orang ini mau kampanye, katanya orang ini mengumpulkan massa melalui ini, orang ini beli kampanye, ya, ada orang ini katakanlah money politik, orang ini, itu biasa saja. Dan kadang-kadang pihak sebelah juga, yang A juga mengomongkan yang ini, yang B juga ngomong ini. Tapi intinya kalau MUI menghimbau masyarakat harus tenang, harus damai, 3 hari sebelum pemilu itu harus jelas bahwa sebulan sebelum itu dia sudah terdaftar, seminggu sebelum itu dia sudah dapat surat panggilan suara. Yang kedua itu, kalaupun kampanye, ikuti aturannya, kalau tidak seperti sekarang ini, kampanye sudah dilaksanakan di medsos. Apakah itu YouTube, apakah Facebook, apa Instagram, apa WhatsApp. Ya cukup kita santai aja di rumah atau di kebun atau di sekolah, tapi kita bisa melihat ya bagaimana perkembangan situasi pemilu. Daripada kita
menghadiri lapangan, kadang-kadang sibuk nggak dengar kampanye, hanya menonton musik saja, programnya nggak didengar juga. Nah itu kan, ya. Jadi saya kira pesan MUI terhadap masyarakat ya yang masih panas-panas pasca kampanye itu ya biasa-biasa saja. Karena yang namanya pemilu pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Dengan catatan kalau tidak sesuai itu lapor ke Bawaslu. Tidak sesuai lagi lapor ke MK atau Mahkamah Konstitusi nanti. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi itu final dan mengikat siapa yang benar berdasarkan data. Anak ini misalnya menggunakan surat-suara palsu, atau ini mungkin C1, C2-nya nggak stabil, nggak bagus, itu kan ketahuan nanti. Jadi kalau MUI hanya berserah kepada Bawaslu dan KPU supaya baik-baik dan jujur, jangan juga sampai KPU atau Bawaslu sampai dirangsang oleh peserta pemilu, oleh partai, oleh orang atau misalnya peserta pileg, pilgub dan segala macam. Ya dengan demikian dia juga terperangkap menggunakan norma-norma yang tidak baik. Itu saya kira gitu ya. Jadi masih harus memperhatikan itu ya Prof, dan untuk masyarakat juga tetap kawal ini untuk proses demokrasi kita. Nah Prof, sebelum mungkin ditutup ini ada nggak nih Prof pesan terkhususnya untuk penyelenggara kita KPU dan juga masyarakat terkait dengan demokrasi itu sendiri Prof? Ya. Terima kasih. Saya kira pesan kita untuk seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, ya terutama yang ada di kota dan seluruh ya segmen. Kita berharap bahwa pemilu kita itu yang sudah sesuai dengan perangkat kerjanya dapat dinilai oleh bangsa luar bahwa kita masuk dalam kategori penyelenggara pemilu yang baik dan cepat, terukur. Kalau masalah kekurangan di sana-sini pasti ada. Yang jelas, kedua lembaga itu baik KPU maupun Bawaslu tetap menjaga amanah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ini pemerintah cepat sekali loh. Kalau persoalan KPU, persoalan Bawaslu, kalau ada distorsi atau penyimpangan terhadap penyelenggara pemilu itu langsung istilahnya case and carry itu langsung ya. Langsung dihukum, langsung ditindak, langsung kadang-kala ya seperti KPU juga apa di non-job, apa dipecat dan segala macam atau ditindak. Nah ini menunjukkan bahwa keseriusan pemerintah dalam ikut menjadi pemilu itu jujur, adil. Kalau dulu itu kan jujur, adil, bebas dan rahasia. Azas umum pemilu itu ya Prof? Iya, itu ya. Luber dan jurdil. Iya, luber dan jurdil ya. Nah, teman pemilih, itu tadi bincang-bincang kita bersama Prof. Zulkarnain. Sangat seru nih Prof, cuman ya itu tadi kita keterbatasan waktu juga nih Prof di podcast. Terima kasih nih Prof sudah main di podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu. Nah teman pemilih, dukung terus nih untuk podcast Andun Berkabar KPU Provinsi Bengkulu dengan cara like, comment, and subscribe channel YouTube KPU Provinsi Bengkulu. Nah, untuk episode kali ini Aras akhiri sampai di sini. Aras dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Aras akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih.